Halo semuanya, selamat menonton dan selamat datang di Santuy Film. Kali ini saya mau bahas film Sadako 3D tahun 2012. Yuk kita langsung ke intronya dulu guys. For my whole life, I even really Scene awal memperlihatkan seorang pria berbaju putih. Dia terlihat sedang membuang mayat wanita berambut panjang ke dalam sebuah sumur. Di dalam sumur itu ternyata banyak sekali mayat wanita di dalamnya. Esoknya, pria misterius tersebut melakukan sebuah siaran langsung di sebuah web yang bernama Nico Nico Live. Jumlah penontonnya yaitu 5 orang. Pria tersebut memulai siaran itu dengan sambutan. Dan tiba-tiba muncul wanita berambut panjang di sebelahnya. Di sebuah pagi yang cerah, terlihat ada seorang pria yang sedang duduk di halte bus. Terlihat dia sedang melihat suatu video di dalam laptopnya. Tak lama, tiba-tiba pria itu langsung menyeberang sebuah jalan dan ia langsung tertabrak oleh sebuah mobil. Ternyata kejadian tadi itu masuk ke firasat seorang wanita, mari kita sebut dia Akane Ayukawa, dan dia ditemani oleh pacarnya yang bernama Takanori Ando. Beberapa detektif sedang menyelidiki kasus bunuh diri di halte bus tadi. Penyelidikan dipimpin oleh Tuan Koiso dan asistennya yang bernama Nakamura. Setelah penyelidikan yang sangat panjang itu, akhirnya Nakamura berpendapat kalau pegawai yang tadi pagi tewas itu disebabkan oleh video terkutuk yang ia tonton di laptopnya. Latar berpindah ke sekolah di mana Akane bekerja sebagai guru di sana. Sekolah itu sedang melaksanakan sebuah ujian. Terlihat di sana ada seorang siswi yang bernama Noriko Morisaki. Ia sedang mencari siaran ulang video terkutuk di sebuah internet. Namun ia ketahuan oleh Akane yang membuat semua siswi pun berkumpul ingin melihat video terkutuk itu. Tetapi video tersebut malah memutar video yang berbeda. Setelah pulang ke rumahnya, Akane pun bertemu dengan siswa yang bernama Enoki yang sedang mencari video terkutuk. Ia bercerita bahwa ada seorang pria yang sedang live streaming di Nico Nico Live dan membuat orang yang menontonnya langsung tewas secara misterius. Noriko Morisaki yang tak kunjung menemukan video terkutuk itu pun menyerah. Namun, pada saat ia ingin belajar, tiba-tiba handphonenya memutar video terkutuk itu hingga membuat siswi dari Akane tewas dengan terjun dari apartemennya. Akane yang menerima telepon tentang kematian Noriko Morisaki pun merasa sangat terpukul. Karena sekolah sedang berduka atas kematian Noriko Morisaki, semua siswi pun dipulangkan sampai waktu yang ditentukan. Para detektif pun mendatangi sekolah dari Noriko Morisaki dan ia bertemu dengan wali kelasnya yaitu Akane. Dia menanyakan detail sebelum kematian dari Noriko Morisaki dan ia berpendapat bahwa dalam kematiannya itu banyak sekali kejanggalan. Malamnya, Nakamura pun mendatangi Tuan Koiso untuk memberitahukan tentang video terkutuk dari sebuah jejaring live streaming yang bernama Nico Nico Live 10 hari lalu. 5 korban ditemukan tewas secara bersamaan setelah menonton live streaming itu. Koiso pun menanyakan siapa yang ada di dalam video tersebut kepada Nakamura. Pria tersebut ialah Seiji Kashiwada. Koiso dan Nakamura pun langsung bergegas datang ke bekas penginapan milik Seiji Kashiwada. Seiji Kashiwada merupakan seorang pemuda yang bersekolah di asrama elit yang bernama Shingaku. Ia putus sekolah setelah orang tuanya meninggal. Kashiwada adalah seniman yang sangat populer di internet. Ia mengupload karyanya setiap hari, namun beberapa waktu yang lalu banyak orang yang mengkritik hingga menghinanya. Kashiwada bunuh diri di sebuah siaran langsung Nico Nico Live yang mana video tersebut dikenal dengan video terkutuk. Saat jam pelajaran berakhir, Risa Kitayama terlihat sangat murung. Ternyata ia mencari video terkutuk itu. Esoknya, Akane mendapatkan telepon dari Enoki. Ia memberitahu informasi kalau seorang wanita dalam video tersebut sedang mencari seseorang.
Ruangan menjadi gelap, lalu Akane pun mengalami paranoid dan berhalusinasi. Seolah-olah semua siswi di ruangan sedang membuka video terkutuk. Guru dari mata pelajaran itu langsung menenangkan Akane. Setelah kejadian tersebut, Akane pun dipanggil oleh kepala sekolah dan ia diminta untuk istirahat dan dipulangkan untuk sementara waktu. Saat hendak makan malam, Takanori tak sengaja melihat video terkutuk yang muncul di layar monitornya. Di sana terlihat Seiji Kashiwada sedang melakukan bunuh diri. Tiba-tiba, makhluk menyeramkan bernama Sadako keluar dari layar tersebut mencoba untuk menyerang Akane dan Takanori. Namun, Akane berhasil mengusir Sadako dengan jurus auman singanya. Mereka terus berlari dari kejaran Sadako, namun usaha mereka sia-sia. Sadako dengan cepat menyusul mereka hingga menculik Takanori. Cerita memflashback beberapa tahun lalu saat Akane menginjak bangku SMA. Di sana ada seorang maniak yang akan menyerang sekolahnya. Disitulah awal Akane menunjukkan kekuatannya. Namun bukannya dipuji, para siswa malah takut dan menjauhi Akane. Akane yang putus asa memutuskan untuk bunuh diri, namun usahanya digagalkan oleh Takanori. Cerita kembali ke masa sekarang. Akane sedang berbicara kepada Tuan Koiso. Ia memberitahukan bahwa pacarnya Takanori diculik oleh Sadako. Namun Koiso menunjukkan respon yang tidak percaya. Akane tetap meyakinkan Koiso. Dia berpendapat kalau Seiji sengaja membuat video tersebut untuk membangkitkan makhluk misterius bernama Sadako. Dan Sadako membutuhkan wadah yang cocok untuk kebangkitannya. Penampung itu ialah Akane. Esoknya, Nakamura pun ditemukan tewas bunuh diri setelah menonton video terkutuk itu. Lalu disusul dengan Enoki yang juga tewas gantung diri karena video tersebut. Koiso yang berduka atas kematian asistennya pun merasa janggal dan ia memutuskan menyelidiki lagi ruangan bekas Seiji Kashiwada. Karena merasa aneh dengan tembok di ruangan itu, Koiso pun memberanikan diri untuk menyentuh, namun tiba-tiba tembok itu menjadi kupu-kupu yang berterbangan, membuka coretan dan rahasia milik Seiji Kashiwada. Dalam tembok itu, Seiji Kashiwada menuliskan banyak sekali rapalan atau tulisan mengenai kebangkitan Sadako, dan ia merencanakan semua pembunuhan memasuki semua wanita ke dalam sumur tua. Terlihat di sana ada korban yang dimasukkan ke dalam sumur, dan sudah banyak sekali korban di dalam sumur itu. Motif dari semua ini adalah dendam Seiji kepada orang yang telah menghinanya di internet. Akane berlari menuju atap rumah sakit. Ia menaiki tangga demi tangga untuk menyelamatkan muridnya yang bernama Risa Kitayama dari teror bunuh diri Sadako. Itu dikarenakan Risa Kitayama telah menonton video terkutuk di lab sekolahnya. Akane langsung menyelamatkan Kitayama dari teror tersebut. Akane bertemu dengan Tuan Koiso. Koiso memberitahukan kalau Kashiwada ingin menghidupkan kembali Sadako, seorang wanita puluhan tahun lalu. Sadako tewas karena dilempar ke dalam sumur oleh beberapa orang yang takut akan kekuatan miliknya. Oleh karena itu, Kashiwada selalu melemparkan wanita ke dalam sumur dan membuat video terkutuk untuk mencari wadah demi Sadako. Tibalah mereka berdua ke sebuah bangunan tua, tempat di mana Takanori sedang diculik. Mereka menelusuri halaman demi halaman dari bangunan tersebut untuk mencari sumur tua. Akhirnya, mereka berdua pun menemukan sumur itu. Koiso pun langsung bergegas mengecek isi dalam sumur tersebut. Saat hendak melihatnya, mereka diserang oleh segerombol serangga. Namun, itu bukanlah ancaman utama, melainkan ada makhluk aneh berkaki panjang keluar dari sumur itu. Makhluk itu dengan cepat melompat menggigit leher Koiso dan langsung menyerang Akane. Tetapi Akane langsung menghantam makhluk itu dengan batu. Koiso menyuruh Akane untuk kabur dan mencari Takanori ke dalam ruangan bangunan tua itu. Akan tetapi, makhluk tadi terus saja mengejar Akane.
Akane pun berlari dan terus berlari dari kejaran makhluk itu. Namun karena makhluk itu cepat, Akane pun dengan mudah terkejar. Akane terus mencari Takanori dengan menyusuri ruang demi ruang. Ternyata bangunan tua itu sudah dikepung oleh puluhan makhluk aneh. Akane mencoba mengalihkan makhluk itu, akan tetapi dikarenakan makhluk itu cerdas, ia langsung menarik kaki Akane. Spontan, Akane memukul makhluk itu hingga tewas. Setelah memukul makhluk tadi, Akane naik ke sebuah tangga. Tak lama, kemudian kaki Akane ditarik oleh rambut makhluk itu. Dengan cepat Akane menusuk makhluk tadi dengan besi. Singkat cerita, Akane tiba di suatu ruangan dan terdapat Takanori di dalam handphone tersebut. Tak berselang lama, Akane dikejutkan oleh puluhan makhluk aneh yang sedang mengepungnya di dalam ruangan itu. Akane yang merasa terpojok langsung mengeluarkan jeritan mautnya lagi hingga membuat semua makhluk itu musnah. Saat hendak memegang handphone yang berisi foto Takanori, Akane diserang oleh Sadako dan mereka berpindah ke sebuah ruangan. Di sana, ia bertemu dengan wujud asli Sadako dan Takanori pun ada di sana. Akane langsung meminta Sadako untuk membebaskan Takanori. Sadako yang selama ini mengincar tubuh Akane pun langsung mengambil kesempatan untuk merasuki tubuh Akane. Takanori yang tersadar dari pingsannya mendengar jeritan Akane dan ia berinisiatif untuk menghancurkan handphone di mana Akane terperangkap bersama Sadako di dalamnya. Akane pun mulai bereaksi. Dia mulai terasuki oleh Sadako, membuat rambutnya perlahan-lahan memanjang hingga membuat tubuhnya terselimuti oleh rambut panjangnya. Akhirnya, berkat usaha Takanori yang menghancurkan HP itu, Akane pun terjatuh dari atap ruangan. Untungnya, ia masih hidup dan terselamatkan. Takanori langsung menolong Akane. Ia mengeluarkan Akane dari lilitan rambut itu. Dan setelah Akane tersadar, Takanori yang merasa dirinya tertolong oleh Akane mengucapkan terima kasihnya kepada Akane. Scene menunjukkan wanita misterius yang sedang memandangi sumur itu dan ia masuk ke dalam bangunan tua. Hal mengejutkan yang tak diduga-duga, ternyata Seiji Kashiwada belum mati dan ia membuat video terkutuk dengan format yang berbeda. Oke, Sadako 3D rilis di Jepang pada 12 Mei 2012, disutradarai oleh Sutomu Hanabusa, ditulis oleh Satomi Ishihara, skenario dibuat oleh Koji Suzuki. Film ini lumayan bagus. Saya memberi rating 7 dari 10. Acting setiap pemeran lumayan oke. Alur ceritanya pun rapi, hanya ada beberapa hal yang masih janggal, tapi menurut saya nggak masalah. Ya, intinya film ini tentang dendam mendalam Seiji Kashiwada. Ia berniat membangkitkan kembali roh Sadako dengan mencari wadah yang cocok. Jadi ya segitu aja ya guys. Makasih udah nonton loh. Jangan lupa subscribe ya guys.